Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan bagaimana caranya berlangganan di Digital Ocean untuk berlangganan PPS dan juga instalasi podcast dan juga setting podcast sebagai radio streaming. Untuk berlangganan Digital Ocean sendiri, kita ke browser kita, lalu kita pilih Chrome saja untuk menuju ke Digital Ocean. Kalau kita di sini ketikkan Digital Ocean, kita pilih atas yang digitalocean.com. Kemudian jika kita sudah login, jadi tinggal login saja. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya daftar OTP adalah ya. Digital Ocean. Kita pilih Google, lalu kita pilih akun baru di sini, akun Google kalian. Lalu kita langsung saja ke payment atau pembayaran. Di sini saya menggunakan PayPal, tapi bisa juga menggunakan Mastercard. Nah, sini ada tagihannya itu $5 ya. Kalau di langsung deposit $5 untuk per bulannya, kita bisa continue to PayPal untuk pembayarannya. Oke. Lalu jika kita sudah melakukan pembayaran, nah kita akan masuk ke dalam si akun PayPal kita. Kita login saja. Di sini kita akan melakukan pembayaran untuk menggunakan Digital Ocean-nya. Jika kita sudah melakukan pembayaran, sudah selesai ya, pembayarannya sudah dibayarkan ke Digital Ocean-nya, kita akan mendapatkan notifikasi dari PayPal-nya ke akun email kita bahwa kita sudah membayar ke Digital senilai $5. Di sini terdapat juga invoice-nya untuk pembayaran ke Digital Ocean. Oke, sebentar saya cek email dulu ya. Cek email dulu. Nah, sini saya sudah dapat email dari Digital Ocean. Itu sudah membayar ya, senilai $5. Bentar. Nah, ini kita sudah bayar ya, jual share. Oke, jika kita sudah, kita lihat dulu. Kita ke akun kita yang PayPal ini. Nah, sini juga ada invoice-nya. Kita sudah bayar ke Digital Ocean senilai $5. Itu deposit, bukan itu berlangganan ya, Ocean itu $5. Lalu kita di sini untuk Digital Ocean sendiri itu setelah kita mendaftar ya, dan juga sudah membayar, kita di sini ada gratis $100 untuk 2 bulan. Jadi kita bisa menggunakan cash yang basic, tapi yang kapasitasnya besar, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih gitu. Oke, di sini saya sudah daftar ya untuk tadi. Jika sudah daftar, tinggal kita masuk saja dengan akun. Bisa kita akses lagi, oke. Mohon maaf, saya gunakan akun lain karena akun lain tadi sudah terdaftar. Saya itu satunya dua lagi pendaftarannya. Di sini saya gunakan akun satunya lagi yang sudah apa namanya itu terdaftarkan di Digital dan sudah membayar dengan dolar tadi. Oke. Nah, di sini eh, kita sudah membuat sebuah proyek yang ada percobaan ya. Digital untuk Digital tadi. Nah, di atas itu ada $100 ya. $100 yaitu
untuk gratis Digital Ocean selama 2 bulan itu adalah limit saldo ya yang diberikan secara gratis oleh Digital Ocean untuk mencoba berbagai macam VPS-nya. Kita lanjut ke bagian konfigurasi shortcase-nya. Oke, setelah kita mendapatkan sebuah akun, kita akan mendapatkan siapa yang di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah project baru. Kita akan beri nama atau kita klik project dulu di sini untuk projectnya. Kemudian kita namakan misalkan seperti ini, radio streaming. Oke, sini kita klik purpose-nya, kita pilih other, terus kita masukkan apa yang mau dimasukkan di sini, terserah. Lalu kita create new, mau dimasukkan juga gak apa-apa. Selanjutnya ini adalah movie search. Jika kalian punya research dari yang kalian sudah buat, kalian bisa buat ke sini. Karena saya mau membuat project baru, jadi saya skip saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah VPS dengan OS yang kita inginkan. Nah, kita pilih create terlebih dahulu di sini, lalu kita pilih Droplets di sini untuk membuat sebuah VPS dengan OS yang kita inginkan. Kita klik ini, Droplets. Oke, selanjutnya kita pilih mau Ubuntu atau iOS, Fedora, Debian, CentOS maupun Rockdookie. Untuk pada kali ini kelompok kami akan menggunakan Ubuntu yang versi 20. Kemudian kita pilih CPU-nya berhubung di sini kami ada promo dari Ocean itu sekitar $100. Nah, kita akan pilih yang lebih high sedikit, yaitu yang $12 ini. Oke, jika sudah kita pilih untuk server regionnya untuk data centernya. Sini saya pilih Singapura saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita untuk di sini ada select additional option, yaitu untuk IP6 serta monitor. Kita bisa cek ke sini untuk bisa melihat IP yang kita IP6. Kemudian kita monitor ini bisa dilihat di sini, kita output checklist. Terus untuk bisa diakses CVPS ini kita harus membuat password terlebih dahulu. Nah, di sini untuk password sendiri itu menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jadi ya saya tulisnya seperti ini. Nah, untuk password ini isinya itu ada kombinasi huruf dan angka dan juga simbol. Jika sudah, kita ke sini ke bagian find and kita ke droplet ini. Berhubung di sini namanya masih Ubuntu, kita ganti menjadi radio streaming. Oke, jika semuanya sudah beres, kita create droplet. Oke, kita tunggu sebentar untuk pemasangan
atau penginstalan si kernel dari Linux Ubuntu-nya. Oke, sudah selesai untuk penginstalan kernel Linux Ubuntu-nya. Lalu kita akan mengakses si VPS ini melalui PATI. Sebenarnya untuk akses melalui konsol di Chrome atau di browser sendiri itu bisa langsung di sini, langsung di browsernya, ketika kita tidak bisa menggunakan PATI. Kalau kita mau menggunakan konsol terminal di browser, kita cukup klik tanda titik 3 ini, kemudian ada yang namanya Access Console, kita klik. Nah, di sini untuk dropletnya itu ada login sebagai root. Kalau kita launch dropletnya, maka dia akan langsung membuka page baru dengan tampilan sebagai terminal atau konsol seperti ini. Oke. Oke. Ini untuk tampilan dari si VPS atau Virtual Private Server-nya. Kita sudah buat tadi. Berhubung di sini browser saya untuk menggunakan untuk dibuat terminal ini agak lemot, jadi saya akan menggunakan PATI saja. Kita close saja sini. Kita di sini cari yang namanya PATI. Oke, kita buka PATI-nya. Nah, sini kita masukkan IP public atau IPv4 yang sudah kita dapatkan. Kita masuk di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke portnya itu kedua, yaitu connection type-nya itu SSH. Oke, kita open. Lalu kita save. Kita login itu sebagai user. Lalu masukkan passwordnya sudah dibuat tadi. Nah, sini kita sudah masuk. Sebentar. Oke, untuk penginstalannya kita update terlebih dahulu. Sebelum kita menginstal si Shotcast untuk radio streaming, kita akan update terlebih dahulu untuk OS-nya. Tekan update ini. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, sudah terupdate, maka ketikkan perintah berikut untuk mengakses atau kita akan menginstal sebuah Shotcast untuk radio streamingnya. Oke, yang pertama yaitu kita harus membuat user terlebih dahulu. Create user. Nah, add user Shotcast. Lalu kita ketikkan lagi. Sebentar.
Kalau kita sudah seperti ini, kita create shortcase ini untuk membuat sebuah user baru agar bisa akses seluruh shortcase ini. Oke, kita enter. Nah, kita isikan passwordnya itu di sini terserah mau berapa. Misalkan saya isi saja 12. Oke, kita enter. Lalu untuk retype-nya 12. Fontnya kosongin, room-nya kosongin, home-nya kosongin. Nah, sini kita pilih yes saja. Kita voice correct ya, kita pilih yes saja. Nah, jika sudah, kita buka sebagai masuk sebagai super user daripada shortcase untuk shortcase sendiri. Oke, kita enter. Nah, kita sudah memakai super user di sini. Lalu kita akan buka folder cd. Kita akan buka folder yang ini ya, apa, yang ada di file directory super user ini, yaitu folder ini. Oke, kita enter. Nah, kita sudah masuk. Kemudian kita download shortcase-nya. Untuk shortcase sendiri seperti ini. Untuk download kita menggunakan widget HTTP alamatnya, yaitu widget https download.microsoft.com shortcase/tool/server/linux2 ada di startcase. Oke, ini untuk mendownload si shortcase-nya. Kita enter, maka dia akan mendownload secara otomatis. Kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, untuk pada bagian downloading, kita akan ekstrak terlebih dahulu si folder tadi. Kita ketikkan tar sj tentang, kita enter. Oke, jika sudah, kemudian kita buat sebuah folder baru untuk shortcase servernya di sini. Kita ketikkan mkd jadi ketik shortcase. Oke, enter. Oh, sepertinya bagian directory sudah ada. Oke, kita ketikkan yang kedua itu yang JavaScript servernya. Copy ya, JavaScript server admin samples sudah ada juga. Kemudian untuk navigate to SQL ini, kita ketikkan di sini. Kita coba lihat apa sudah ada atau belum. Nah, kita sudah masuk ke folder shortcase yang ini. Oke, dan kita akan konfigurasi si shortcase-nya. Kita buat sebuah control dan juga log di sini. Kita ketik. Yang pertama kita ketik dulu mkd control, yang kita enter. Category control yang masih soft. Jika sudah ada, kemudian untuk lognya. Oke, sudah ada juga. Kemudian kita akan edit si servernya ini untuk config-nya untuk masuk ke dalam shortcase-nya nanti. Oke, kita masuk dulu di sini ke file server dan config-nya, kita ketikkan nano. Untuk masuk ke si files sj_serve dan config ini. Lalu kita ketik enter. Nah, sini untuk filenya masih kosong. Oke, lalu kita copy dari sini sampai sini. Oke, nah untuk admin password sendiri ada password,
kemudian untuk streaming adminnya itu ada password 2, streaming passwordnya ada password 3. Streaming password, password 2, streaming password 1, streaming password 3. Oke. Kemudian untuk stream path-nya ini kita ganti ke IP daripada si VPS kita. Kalau kita sudah dapat VPS nih. Nah, kita kan ada IPv4 public lah. Kita gunakan ini untuk bisa seperti ini diakses nanti. Oke, kita copy ini, kita masukkan ke sini. Sebentar. Dan ini agak lama. Oke, kita masukkan IP-nya. Oh, kita lagi. Oke, kita copy dulu ini. Oke, kita masukkan ini di atas. Oke, untuk stream path-nya itu ada IP kita itu 188.1.166.1.244.64 dan untuk portnya itu kita pilih 8000. Nah, untuk port ini kalian bebas mau defaultnya 8000 mau 800 899 terserah. Untuk port ini optional, itu kita bisa ubah sendiri atau masuk ke bawaannya dari software ini. Oke, jika kita sudah seperti ini, kita aja TRLX Y Y, kemudian enter. Oke, bentar. Oke, jika sudah seperti ini, kita keluar kita Y, kemudian kita enter. Bentar. Oke, dari konfigurasinya. Yes. Kita masuknya coba. Takut tidak ada yang salah. Kan seperti yang tadi. Oke. Oke. Nah, jika kita sudah mengkonfig data yang tadi, kita ke sini lagi. Kita ketikkan chmod min plus x sg underscore serve. Nah, ini untuk membinary daripada si serve tadi. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita akan menjalankan si shortcase-nya. Kita ketikkan /sg underscore serve dan juga .n. Oke, klik enter. Nah, ini artinya untuk si shortcase sendiri sudah berjalan, sudah seperti ini, sudah beres. Lalu langkah selanjutnya kita akan akses si radio streaming ini sebagai si server kita.
kita bisa ketikkan alamat IP kita yang sudah tadi kita masukkan ke dalam configure si shortcase-nya, yaitu dengan IP 188.166.244.64.28.000. Oke, kita copy ini aja. Kita copy dulu. Oke, di sini kita kopikan dulu untuk si portnya. Kita ketik di sini server shortcase-nya. Kita masukkan portnya juga. Nah, klik enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam si shortcase-nya. Nah, kita akan login. Untuk login sendiri, kita tadi masukkan sebagai defaultnya itu admin. Dan juga untuk passwordnya itu password. Oke. Jika kalian mau ubah untuk username dan password ini, jadi kita masuk ke yang config tadi, ya serve underscore sc underscore serve yang .conf itu kita masuk lagi, lalu kita ubah si username-nya dan juga passwordnya. Terus bisa setting. Oke. Kemudian kita sign di sini. Nah, kita sudah masuk ke dalam si shortcase server kita sendiri. Kemudian untuk streaming sendiri itu kita tidak usah login. Jadi kita cukup menggunakan yang namanya Radio Boss. Oke, untuk saat ini saya untuk uji coba streaming, saya akan menggunakan Radio Boss. Cari radio Boss. Nah, untuk Radio Boss ini dia bisa sebagai broadcasting. Nah, adalah. Oke, di sini kita sudah masukkan saya uji coba. Kita lihat dulu aja. Oke. Lalu langkah yang pertama kita untuk menyambungkan si Radio Boss dengan si shortcase tadi, kita klik bagian setting, dan kita pilih option. Nah, di sini kita pilih namanya broadcast. Sorry, ini ada server saya tadi. Kemudian untuk menambahkan server tadi, itu shortcase-nya sudah kita konfigurasi. Kita klik tanda plus ini. Lalu kita masuk ke configuration wizard. Ini kita pilih yang shortcase v2. Oke, kita next. Lalu kita masukkan IP yang tadi. Nah, kita masukkan IP ya, IP kita yang VPS tadi. Oke, ini. Dan untuk portnya 8000 yang sudah kita konfigurasi tadi secara defaultnya. Untuk passwordnya ini kita di sini menggunakan saja yang sudah, nah, yang menggunakan password 3 ini saja. Saya menggunakan password 1 maupun password 3, terserah. Oke, kita copy dulu, paste di sini. Kalau sudah seperti ini, kita klik finish. Nah, di sini ada konfigurasi seperti ini, kita bisa hapus dulu ini. Oke, kita untuk auto reconnect kita ubah saja ke 1 second. Oke, sudah seperti
seperti ini sudah beres ya untuk konfigurasi daripada si radio box untuk menghubungkan ke Shopcase server kita. Lalu di sini kita klik OK. Nah, oke di sini sudah selesai. Kita checklist yang ini. Jangan lupa juga ketika kita mau mengaktifkan broadcasting kita atau si radio box ini untuk broadcast, untuk streaming lah, kita checklist juga yang show on air when broadcasting are turned on. Oke. Kita pilih audio mix untuk masukkan dari inputnya. Kemudian jika kita proses seperti ini, kita cek ke sini, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, sudah beres, maka kita klik tanda bumi ini, logo bumi ini. Itu ada yang namanya broadcasting plus. Kita klik untuk memulai on air-nya, penghubungan sini dia sudah cek, saya cannot error. Oke, bentar, tidak ada yang error. Option lagi, data Lava Application. Kita hubungkan lagi. Kita cek sukses kita. Oh, maaf. Sepertinya internet saya mati. Bentar. Oke. Maaf ya. Tadi untuk internet saya mati, jadi si streaming jadi gagal. Sekarang sudah terhubung lagi. Sini ada kayak error karena jaringan saya terputus. Oke, kita akan setel sebuah lagu saja di sini. Kita pilih yang ini saja. Kita tarik ke sini. Nah, untuk mendengarkan sistem kita di sini, kita bisa akses lewat handphone ataupun lewat PC lain untuk bisa mendengarkan daripada siaran yang kita akan putar kita. Di sini kita juga bisa sebagai podcast seperti itu, kita klik mic di sini untuk mulai percakapan seperti itu, ataupun nyapa orang kalau kita sedang ingin siaran langsung. Oke, untuk uji cobanya kita akan menggunakan handphone saja untuk bisa mendengarkan si lagunya. Masih lagu ini ya. Kita akan masuk ke browser HP. Oke, sebentar. Saya akan buka HP saya dulu ke sini. Oke, saya sudah memasukkan atau menghubungkan HP saya. Di sini kita klik ini, kita klik
Play ini untuk membuat sebuah siaran baru atau memulai broadcastingnya. Nah, di sini untuk device sudah on air ya. Artinya ini sudah kita sudah bersambung ke shortcastnya. Kalau kita ke sini, shortcastnya, kalau kita transfer logout seperti ini, kita refresh, itu belum ada. Untuk lagu yang tadi belum ke play karena kita belum memutarnya. Jadi kita di sini play dulu. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Lalu kita kita tahan dulu suaranya. Lalu kita masuk lagi ke sini. Kita akan menggunakan HP saya sebagai si pendengar dari penyiar radio. Di sini kita masuk ke sini. Chrome. Lalu kita ketikkan IP-nya itu 188.166 kemudian titik 244.6160. Oke, kita enter langsung diakses. Oke, nah maka tampilannya kan seperti ini untuk streaming di showcase-nya. Kita ubah ke mode desktop dulu ya. Oke, saat ini adalah tampilan untuk kita streaming nanti. Lalu kita play di sini. Oke, sudah berhasil ya untuk streaming radionya. Kalau kita refresh juga di sini, maka akan ada seperti ini. Lalu kita play. Di sini kita ada server login, stream login. Kita stream login dulu. Nah, ini adalah halaman login kita untuk streaming. Lihat di sini juga, ini ada hostnya dengan IP sebagai berikut. Nah, sudah menekan si lagu yang kita putar tadi. Oke, kita stop dulu aja untuk streamingnya. Oke, kita masih on air ya. Oke, seperti ini sudah selesai untuk konfigurasi dan juga instalasi dari Showcase untuk radio streaming. Dan kita sudah juga menggunakan radio sebagai streamingnya, untuk broadcastnya. Untuk instalasi dan juga konfigurasi sudah selesai. Oke. Mungkin begitu saja untuk proses penginstalan, konfigurasi dan juga showcase. Kita lalu menghubungi ke Radio Boss untuk broadcasting untuk kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat lah disampaikan. Jika ada yang tidak mengerti silakan komen di bawah. Mohon maaf untuk suaranya kurang jelas juga. Dari kalau kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.